Kita ke informasi lainnya, ikan sidat atau unagi belakangan populer sebagai salah satu sumber pangan bernilai gizi tinggi yang digandrungi oleh masyarakat terutama yang suka makanan khas Jepang. Iya, karena emang enak juga rasanya kan, Sar. Dan ternyata ya budidaya ikan sidat ini bisa jadi salah satu potensi cuan bagi Anda yang ingin memulai bisnis di bidang perikanan. Kita belajar yuk sama pembudidaya yang ada di Cilacap. Lahan bekas persawahan seluas kurang lebih 3 hektar di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap ini diubah menjadi kolam budidaya sidat. Adalah Rudi Sutomo, inisiator sekaligus penggerak koperasi Mina Sidat Bersatu yang pertama kali mengajak warga desa beralih dari nelayan tangkap menjadi pembudidaya sidat. Rudi melihat potensi keuntungan yang bisa didapat dari budidaya ikan bernama latin Amuila sp ini bisa membantu meningkatkan taraf ekonomi warga desa. Yang pertama adalah sidat ini marketnya ekspor. Yang kedua dari sisi harga dan keuntungan lebih tinggi gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan taraf ekonomi baik sendiri ataupun masyarakat. Itu yang saya tertarik. Benih ikan sidat atau yang biasa disebut glass eel jumlahnya masih melimpah di perairan Cilacap. Rudi biasa membelinya dari nelayan yang menangkap glass eel di muara sungai. Glass eel inilah yang menjadi starter atau awalan budidaya. Kualitas air menjadi kunci utama keberhasilan budidaya sidat. Berbeda dengan lele dan gurami, toleransi sidat akan kadar amoniak pada air sangat rendah, hanya 0,25%. Sedangkan gurami atau lele bisa hidup di air dengan kadar amoniak 0,5 bahkan 1%. Jika hidup di air dengan kadar amoniak tinggi, maka sidat akan mudah stres. Hal ini berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan dan menyebabkan lamanya waktu panen. Sidat sendiri sangat menyukai air yang mengalir dan berlumpur. Untuk membuat kolam layaknya habitat asli sidat, Rudi membuat kolam tanah yang dilapisi waring. Sedangkan arus air terbentuk dari penambahan kincir di tengah-tengah kolam. Selain air, yang membedakan budidaya sidat dan ikan lainnya adalah kualitas pakan. Kandungan protein pada pakan sidat tidak boleh kurang dari 40%. Rudi membuat sendiri pakan sidat dari racikan tepung ikan, tepung terigu, dedak, dan beberapa bahan lain yang ia pelajari langsung saat pergi ke Jepang. Banyak faktor kegagalan adalah karena pakannya ini tidak sesuai ya Pak ya. Itu dampak ke sidatnya itu seperti apa sih Pak kalau pakannya itu ternyata nggak disukai sama sidatnya? Nutrisi kandungan pada pakan itu, protein pada pakan itu dibutuhkan oleh sidat itu untuk 3 kebutuhan. Yang pertama adalah untuk energi, yang kedua untuk pembuatan lendir karena dia nggak punya sisik, yang ketiga untuk pertumbuhan. Kalau proteinnya atau kandungan nutrisinya kurang, nanti yang pasti dipakai kan untuk energi sama untuk lendir, karena energi dia pasti untuk kalau malam aktif bergerak, kalau lendir itu untuk kesehatan dia gitu ya, gantinya sisik, imunitas dia gitu ya. Ini pasti dipakai. Akhirnya yang dikorbankan pertumbuhan. Rudi dan anggota koperasi bisa memanen sidat sebanyak 2 kali pada setiap satu periode budidaya yang berdurasi 9 sampai 12 bulan. Ikan sidat segar dari kolam biasa dijual Rp160.000 hingga Rp200.000 per kilo, tergantung ukuran dan kualitas. Keuntungan yang didapat dari satu kolam milik anggota koperasi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Saya mengembalikan modal das, ngatung-ngatung potong pakan, potong listrik, potong pekerja, segala sesuatunya. Alhamdulillah masih ada sisa 72 juta. Untuk menambah value atau nilai jualnya, pemerintah Kabupaten Cilacap mendorong ekspor sidat dalam bentuk setengah matang. Hasil budidaya sidat terlebih dahulu diolah menjadi kabayaki. Kabayaki adalah sidat yang dibakar di atas arang, dikukus, lalu diolesi kecap Jepang dan dibekukan.
Tren makanan khas Jepang yang kembali bergairah di tengah masyarakat akhir-akhir ini, serta daya beli masyarakat yang meningkat membuat pasar domestik penjualan sidat atau yang juga populer disebut unagi tak kalah menjanjikan dibanding ekspor. Saat ini masyarakat sudah banyak yang mengetahui nilai gizi sidat atau unagi yang dianggap baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. Oh ya, jadi dia punya nilai omega, ya, lemak tidak jenuh, ya, kemudian tentunya kalau kadar protein juga tinggi, kadar proteinnya sekitar 16% ini tinggi. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kebutuhan protein untuk mencukupi kebutuhan protein. Jadi tidak harus dari daging sapi yang tinggi kolesterol, tapi dengan ikan sidat ini sudah cukup. Meski lebih rumit dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya, budidaya sidat bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin memulai usaha. Satrio Adi, Riki Maulana, Cilacap, Jawa Tengah.